اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang rahimakumullah, tentu tiada kalimat yang paling indah selain ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala anugerah serta fasilitas yang Allah berikan sampai detik ini kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu semua menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan, kita haturkan kepada kasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang rahimakumullah, mari kita untuk bersama-sama dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa yang kita miliki, yang ada di dalam dada kita, Allah jaga sampai kelak nanti. Fa inna khairuz zadi taqwa, kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bekal yang paling terbaik yaitu ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang rahimakumullah, beberapa hari ini khatib mengalami satu renungan yang begitu mendalam di dalam hati atas rentetan berbagai peristiwa kejadian bencana alam yang menimpa negeri kita tercinta. Tanah longsor dimulai dari Jawa Tengah, kemudian erupsi gunung, dan yang paling viral adalah sekarang saudara-saudara kita yang berada di tanah Sumatera sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gunung meletus dan dengan banjir bandang. Tentu ini menjadi introspeksi terkhusus untuk kita semuanya. Hadirin sidang rahimakumullah, siapapun di antara kita boleh saja berkomentar ataupun memberikan penilaian secara teori ilmiah apapun yang terjadi yang menimpa bangsa kita. Menurut ilmu keilmuan geografis dunia, karena terjadinya pergeseran ataupun pergerakan karena peristiwa alam semesta, itu boleh-boleh saja, itu bentuk memang. Tapi itu adalah hanya hitungan manusia. Tapi hakikatnya adalah sejatinya keilmuan itu bila kita pelajari lebih dalam, hakikatnya untuk semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan salah satu keilmuan yang itu dikatakan manfaat. Apabila kita mendapatkan sumber informasi atau tentang kebertuhanan kepada Allah, saat itu manfaat untuk kita itu membuat kita semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka desain kebangsaan kita itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya kita memaknai segala rangkaian kejadian musibah yang terjadi di bangsa kita. Tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengintrospeksi diri, berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang rahimakumullah, maka di dalam Al-Quran kaidah yang pertama, ketika banyaknya kejadian atau musibah atau bencana yang menimpa kita, menimpa manusia, maka petunjuk pertama di dalam Al-Quran adalah istighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah
suci, tidak akan melazat manusia ketika manusia tersebut masih yastaghfir, masih banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kejadian yang terjadi, musibah yang terjadi bukan merupakan suatu hukuman, tapi melihat lebih dalam, koreksi pada sama-sama diri kita. Bukan hanya kita beristighfar, bagi Allah mudah saja hari ini adalah saudara-saudara kita yang berada di Sumatera mengalami bencana tersebut. Bagi Allah mudah saja, bukan tidak mungkin itu akan dilimpahkan. Maka secara khusus ketika kemudian ada yang musibah yang terjadi di negeri kita, bahkan mungkin di sekitar kita, introspeksi buat kita adalah mana taubat kita, mana permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin mereka yang menimpa musibah yang kemudian sudah wafat, diwafatkan oleh Allah, mungkin dalam keadaan syahid, secara syahid akhirat. Tapi yang terpenting adalah ini bagaimana kita ketika kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi sekarang tentu ini menjadi renungan buat kita. Kalimat pertama atau topik pertama di dalam Al-Quran ketika terjadi banyak musibah dan bencana, wa hum yastaghfirun, koreksi diri kita, banyak istighfar kepada Allah. Bahkan tadi mengingatkan istighfar, kata Nabi, koreksi diri kita. Bukan hanya kemudian yang terjadi musibah tersebut secara global yang dirasakan oleh hampir seluruh atau kebanyakan manusia, tapi secara personal mungkin terjadi dalam kehidupan kita adanya musibah. Bisa jadi hilangnya kenikmatan di dalam ibadah itu adalah musibah buat kita. Kurangnya semangat di dalam ibadah ataupun kurangnya kita tanpa kita kepada Allah, ataupun jauhnya mungkin hati kita dari Allah, itu merupakan musibah secara personal untuk kita. Maka sekali lagi ini menjadi intervensi dan bahan kita. Kalimat yang pertama yang Al-Quran petunjuknya adalah ketika apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita terkait musibah atau teguran dari Allah, maka kaidahnya adalah wa hum yastaghfirun, koreksi diri kita, perbaiki diri kita. Hadirin sekalian rahimahullah, jangan sampai kemudian dipaksa oleh Allah baru kemudian Allah harus kirim dulu gempa bumi ataupun mungkin bencana longsor, banjir bandang, baru kita mengatakan astagfirullah, Allahu Akbar, ya Allah. Itu kalimat tersebut kemarin kemana aja? Hampir semua kita saksikan di video-video ini. Tidak ada satu orang yang kemudian ketika mereka sedang merekam kejadian bencana alam, pasti yang terlontar dari mulut mereka Allahu Akbar, astagfirullah. Itu sudah sebentar. Pada saat tersebut, detik-detik tersebut itu mengingatkan kepada kita bahwa la haula wala quwwata illa billah, sejatinya mungkin Allah menjadikan seperti itu supaya mereka kembali kepada Allah. Jangan sampai dipaksa harus bikin bencana dulu baru kita istighfar kepada Allah. Padahal Allah diri kita di dalam setiap hari mengundangkan sholat 5 waktu yang dikumandangkan kita awali dengan kalimat takbir Allahu Akbar, yang kemudian itu mungkin jarang kita tunaikan. Apakah harus bisa bikin bencana alam dan musibah baru kita mengucapkan astagfirullah, la ilaha illallah atau lain sebagainya? Maka tentu sebagai orang beriman yang cerdas, bahkan di dalam keterangan para ulama mengatakan orang dikatakan hatinya masih hidup ataupun hatinya masih terapi ataupun terdapat nur ataupun hidayah dari Allah ketika apa? Ketika mereka mau mengambil pelajaran dalam setiap kejadian yang Allah takdirkan untuknya. Maka mudah-mudahan apa yang terjadi ini bukan yang pertama, tapi sudah sekian kali berulang dalam kehidupan kita. Maka bagi mereka hati-hatinya orang yang beriman, hatinya orang beriman, tentu ketika dikatakan beriman kepada Allah, mereka mau mengambil ibrah untuk pelajaran dari setiap kejadian yang menimpa di dalam kehidupannya. Hari ini mungkin saudara-saudara kita yang uji, bukan tidak mungkin itu akan terjadi pada diri kita. Maka
Yang pertama harus kita lakukan adalah yuk kita sama-sama banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang umat rahimahullah. Maka para ulama mengatakan termasuk di dalam kitab Al-Hikam, saat orang beristighfar ataupun pertaubatannya kepada Allah, mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah, ternyata istighfar yang kita ucapkan itu bukan hanya merupakan permohonan ampun dari segala dosa yang kita lakukan, tapi secara tidak dalam Syekh Ibnu kita Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam Al-Hikam, makna yang berikutnya adalah istighfar itu berasal dari kata ghafar. Dari kata ghafar tersebut dalam bahasa Arab itu lahir kata mighfar. Mighfar itu dalam bahasa Arab artinya adalah penutup kepala ataupun pelindung kepala dari sabetan pedang. Maka ketika orang beristighfar, selain dia memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang dan kesalahan yang ia lakukan, maka yang kedua, katakan dalam hati ketika mengucapkan astagfirullahaladzim, katakan dalam hati dengan mantap, ya Allah, tolong lindungi, tolong tutupi segala aib dan kesalahanku di hadapan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, tolong tutupi hamba, tolong tutupi aib hamba, kesalahan hamba di hadapan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang rahimahullah. Coba kita sama-sama merenung. Hari ini orang masih hormat kepada kita. Hari ini orang banyak masih menyanjung kita, menghormati kita, mencintai kita, menyayangi kita. Itu bukan semata-mata karena kita memang pandai menutupi kesalahan kita. Itu bukan karena semata-mata kita itu adalah orang yang hebat dan memang pantas untuk dihormati. Tapi yakinlah, hari ini orang masih hormat dan menyanjung kita, bahkan mencintai kita, karena sampai detik ini Allah masih menutupi aib dan keburukan kita. Bagi Allah tidak saja ada suatu saat nanti manusia tersebut dibukakan aibnya oleh Allah, mungkin rasa-rasanya sudah tidak ada lagi orang yang sudi untuk menghormat dan cinta kepada kita. Maka ketika istighfar secara lebih dalam maknanya, katakan dalam hati, ya Allah, tutupilah aib-aib hamba ya Allah di hadapan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang berikutnya, ternyata istighfar yang kita ucapkan bukan hanya sebagai permohonan ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, maka yang berikutnya adalah ketika kita ucapkan astagfirullah, maka katakan dalam hati dengan penuh keyakinan, ya Allah, tolong lindungi diri hamba, tolong lindungi dirimu dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Dosa itu dalam kalimat bahasa Arab dan itu secara luas maknanya adalah ada sesuatu yang mengekor, mengikuti di belakang. Berarti ketika orang itu berdosa, itu akan ada dampak buruk yang dirasakan. Bisa jadi bencana musibah yang terjadi itu merupakan akibat dampak buruk di salah satu dosa yang pernah kita lakukan dan belum kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beristighfar, tobat kepada Allah, katakan dalam hati dengan sungguh-sungguh, ya Allah, lindungi diri hamba dari dampak buruk dosa dan kesalahan yang pernah hamba lakukan. Maka insya Allah dengan istighfar itu akan membuat kita semakin tenang jiwa kita, akan membuat semakin kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka apapun yang terjadi dengan saudara-saudara kita ini tentu menjadi bahan renungan secara personal untuk diri kita. Yuk kita sama-sama perbaiki di hadapan Allah. Kita banyak tobat, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan itu Allah menurunkan rahmat dan berkatnya sehingga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله ومنكم تلاوة إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبي بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقربنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم فإن الله غفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوة يا غافر الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.